Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami, kelompok magang dari SDN 2 Pangangongan, Madiun, yang beranggotakan saya, Kristiani Deborah, Asih Utami, Lulu Mualifatul Amrina, Nurlaika Vidya Arni, dan juga Ani Lailatul Muzayana. Kami akan mempresentasikan hasil laporan magang kami. Saya dan rekan saya Asih Utami akan mempresentasikan hasil laporan magang kami dari kelas 5B dengan guru pendamping Ibu Puji. Jadi yang pertama ada instrumen penelaahan rencana pelaksana pembelajaran. Nah, identitas dalam RPP ini sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi menggunakan RPP dari kurikulum 2013 mulai dari indikatornya, tujuan pembelajarannya, materi, sumber ajar, media, model pembelajaran, sampai dengan skenario pembelajaran serta penilaian dan juga instrumen itu semuanya sudah sesuai. Jadi seperti indikatornya sudah disesuaikan dengan kompetensi inti dan juga kompetensi dasar, serta tujuan pembelajarannya juga sudah sesuai. Materi dari bahan ajarnya juga sesuai dengan peserta didik, serta alokasi waktu yang dibutuhkan juga sudah disesuaikan, serta sumber ajarnya yaitu diambil dari buku guru dan juga buku siswa kelas 5 tema 8. Nah, untuk medianya sendiri itu sudah sesuai dengan pendekatannya yaitu saintifik, serta tujuan pembelajaran dan juga karakteristik peserta didik. Dari ukuran medianya juga sudah baik, sesuai dan dapat dijangkau oleh seluruh siswa. Lalu untuk model pembelajarannya juga sudah sesuai dengan pendekatan saintifik. Skenarionya juga sudah ada, sudah sesuai mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, sampai dengan juga penutup, itu sudah sesuai. Nah, untuk penilaiannya juga sudah sesuai dengan bentuknya, yaitu meliputi 3 aspek penilaian, yaitu mulai dari pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Itu sudah sesuai dengan indikatornya juga. Nah, untuk kunci jawaban dan juga soalnya sudah juga tertera dalam RPP, dan instrumen penilaiannya juga sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, untuk RPP-nya sendiri itu sudah diberikan oleh pihak sekolah, yaitu oleh pihak guru pembimbing kami dari kelas 5B tema 8. Nah, ini dia RPP-nya. Ini RPP-nya. Materi pelajaran sudah ada, metodenya juga saintifik. Untuk medianya, teks bacaan, gambar-gambar ini juga sudah ada. Nah, langkah-langkahnya ini sudah ada pendahuluannya, kegiatan inti. Semua sudah tertera di sini. Nah, untuk penilaiannya juga sudah ada. Ini dia RPP yang diberikan oleh gurunya, guru pembimbing kami. Ini nama-nama dari siswa-siswa di SD. Ini ada soal-soal dan juga materi yang akan diajarkan. Laporan hasil magang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan laporan hasil observasi 2, yaitu instrumen penelaahan proses pembelajaran di kelas 5, yaitu tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 tentang manusia dan lingkungan. Pembelajaran keempat yaitu mata pelajarannya bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Baiklah, semua kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang dibuat. Dan kegiatan pembelajaran diawali dengan pembukaan, selanjutnya berdoa, ice breaking, dan seterusnya. Pada kegiatan inti, guru itu menyajikan dan memfasilitasi materi sesuai dengan kompetensi dan indikator capaian. Selanjutnya, guru itu juga mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Guru juga menyajikan materi secara sistematis. Dan selanjutnya, guru juga sudah menyajikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan keterampilan mengamati, mencoba, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Dan
Pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup. Kegiatan penutup diawali dengan guru mengakhiri pembelajaran secara efektif dan efisien dan tidak berbelit-belit. Guru melakukan refleksi dan melibatkan peserta didik dan kegiatan pembelajaran diakhiri dengan berdoa. Selanjutnya adalah laporan hasil observasi yang ketiga, yaitu berisi instrumen penilaian sistem penilaian. Penilaian yang digunakan sudah sesuai dengan RPP yang dibuat. Yang pertama, siswa membuat peta pikiran tentang usaha masyarakat di Indonesia dan bentuk penilaiannya yaitu penugasan, instrumennya yaitu rubrik penilaian. Yang kedua yaitu siswa membuat hasil diskusi bentuk penilaian penugasan dan instrumen penilaiannya yaitu rubrik penilaian. Selanjutnya adalah ini adalah contoh dari rubrik penilaian ini adalah contoh soal-soal penilaian. Nah, selanjutnya ini adalah rubrik penilaian yang ada di dalam RPP. Sudah sesuai dengan yang ada di RPP, rubrik penilaiannya. Ini ada presentasi hasil diskusi. Dan ini ada soal-soal yang penugasannya dikerjakan bersama orang tuanya di rumah. Dan ini ada nama-nama siswa dan rubrik penilaian yang berisi tentang daftar peta pikiran tentang jenis-jenis usaha masyarakat di Indonesia. Ini semuanya rubrik penilaiannya sudah lengkap sesuai dengan RPP yang dibuat. Ini ada di RPP-nya juga ada kisi-kisi soal, dan ini adalah lampiran-lampiran yang ada di dalam RPP. Ini ada dokumentasi jenis usaha yang ada di sekolah. Salah satunya adalah kantin sekolahan. Ini ada deskripsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlika Armi Vidya Kuswara akan mempresentasikan laporan hasil magang 2 dari Sekolah Dasar Negeri 2 Panggonganan. Untuk lampiran yang pertama, komponen RPP dengan tema 8 subtema 1. Identitas mata pelajaran sudah lengkap. Dengan catatan identitas RPP sudah sesuai dengan yang berlaku. Perumusan indikator sesuai dengan KI, SKL, dan KD. Dengan penggunaan kata kerja operasional kompetensi yang diukur. Perumusan tujuan pembelajaran sudah sesuai seluruhnya dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan. Pemilihan materi ajar sudah sesuai seluruhnya dengan catatan perumusan pembelajaran sudah sesuai dengan KD dan indikator yang tercantum di RPP. Pemilihan sumber ajar sudah sesuai seluruhnya dengan KI, KD dalam buku guru dan buku siswa tema 8. Pemilihan media ajar dalam penerapannya menggunakan media pembelajaran. Model pembelajaran sudah sesuai seluruhnya dengan pendekatan saintifik. Skenario pembelajaran sesuai seluruhnya dan runtut dengan
kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Penilaian sudah sesuai seluruhnya dengan teknik dan bentuk penilaian autentik. Untuk lampiran yang kedua, aspek yang diamati yaitu kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan di sini guru melakukan kegiatan berdoa, mengecek kehadiran siswa, dan menyanyikan lagu nasional. Kemudian siswa duduk di tempat masing-masing, kemudian berdoa dan melakukan ice breaking. Kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini ada kegiatan menyimak, membaca teks yang sudah disediakan, dan membentuk kelompok. Siswa mengeksplor materi yang diberikan oleh guru sesuai yang diperintahkan oleh guru. Kemudian guru menanyakan apa pengaruh gaya, tarikan, dan dorongan terhadap gerak benda. Kemudian siswa menjawabnya. Dalam pengelolaan kelas di sini pembelajaran berlangsung secara lancar dan kondusif. Guru dapat mengkondisikan pembelajaran dengan baik dan melibatkan siswa untuk kerjasama. Dalam kegiatan penutup, guru mengakhiri kegiatan pembelajaran secara singkat, padat, dan jelas. Kemudian guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari itu juga. Dan selanjutnya ditutup dengan kegiatan berdoa. Selanjutnya yaitu lampiran ketiga. Di sini ada kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Nah, berhubung dengan RPP yang ada, kita langsung membahas pada kompetensi inti 3. Terdapat mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk yang pertama, mata pelajaran IPA dengan kompetensi dasar 3.4 menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Indikatornya 3.4.1 mengetahui gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dengan tepat. Indikator 3.4.2 menjelaskan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.9 mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Indikatornya 3.9.1 memahami tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan tepat. Indikator 3.9.2 menjelaskan tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan tepat. KI keempat, mata pelajaran IPA dengan kompetensi dasar 4.4 menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Indikatornya 4.4.1 mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dengan benar. Indikator 4.4.2 mempresentasikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak dengan benar. Teknik penilaiannya non-tes, bentuk instrumennya daftar cek atau skala penilaian, contoh instrumen, rubrik penilaian, model pembelajarannya kooperatif learning tipe role playing. Yang kedua, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 4.9 menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Indikatornya 4.9.1 mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual dengan tepat. Indikator kedua 4.9.2 menceritakan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual dengan tepat. Teknik penilaiannya non-tes, bentuk instrumennya daftar cek atau skala penilaian, contoh instrumen lembar observasi, model pembelajarannya kooperatif learning tipe role playing. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, saya Lulu Maulifatul Amrina ingin mempresentasikan hasil laporan magang 2 di SDN 02 Pamungangan, Kota Madiun. Nah, di sini di observasi 1, lampiran RPP-nya yaitu untuk kelas 4 semester 2. Jadi di sini diambil tema 9, kayanya negeriku, dan subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, dalam subtema 1 itu terdapat 2 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan PKN. Nah, di sini ada identitas mata pelajaran. Satuan pendidikan kelas semester program keahlian mata pelajaran sudah lengkap. Selanjutnya, perumusan indikator KD sudah lengkap semua. Perumusan pembelajaran dimulai dari kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan tercapai itu sudah sesuai. Kesesuaian dengan kompetensi dasar dan indikator juga sudah sesuai. Kesesuaian dengan alokasi waktu juga sudah sesuai. Selanjutnya adalah pemilihan sumber ajar. Nah, pemilihan sumber ajar ini yang pertama adalah kesesuaian dengan KI dan KD. Ini sudah sesuai. Kesesuaian dengan materi pembelajaran dan pendekatan saintifik, ini juga sudah sesuai. Untuk model pembelajaran juga sudah sesuai, skenario pembelajaran sudah sesuai, penilaian juga sudah sesuai semua. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari bahwa RPP tema 9, subtema 1 itu dari identitas mata pelajaran sampai penilaian itu sudah sesuai semuanya. Selanjutnya adalah lampiran 2, instrumen penelaahan proses pembelajaran di kelas. Karena situasi seperti saat ini, yaitu dengan adanya pandemi virus corona, jadi kami tidak bisa mengobservasi pembelajaran yang ada di dalam kelas. Jadi laporan yang saya buat di sini adalah aspek yang diamati, saya iakan semua. Selanjutnya adalah lampiran observasi yang ketiga, yaitu instrumen penelaahan sistem penilaian. Nah, di instrumen penilaian itu seperti biasa ada KD, ada KI, ada indikator. Di sini ada KI 1 sampai 4. KI 1 yaitu menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Nah, indikatornya itu biasanya yang berkaitan dengan KI 1, yaitu melalui kegiatan berdoa saat menutup dan membuka mata pelajaran yang ada di dalam kelas. Dan teknik penilaian bentuk instrumennya tidak ada ya, karena itu kereligiusan. Selanjutnya adalah KI 2, yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri, dan berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Di sini indikatornya tidak ada. Untuk teknik penilaian itu adalah pengamatan. Jadi guru itu mengamati siswa untuk sikapnya, yaitu bagaimana dia jujur, bagaimana dia disiplin, bagaimana dia bertanggung jawab. Seperti itu. Bentuk instrumennya adalah daftar cek atau skala penilaian. Nah, sedangkan contoh instrumennya adalah lembar observasi, dan model pembelajarannya adalah cooperative learning tipe example non-example. Selanjutnya adalah KI 3. Di sini KI 3-nya itu ada pengetahuan dan ada pengetahuan ya. Pengetahuan itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan ada mata pelajaran PKN. Di sini bahasa Indonesia yaitu teknik penilaiannya adalah tes. Bentuk instrumennya adalah tes tulis, contoh instrumennya adalah soal dengan skor, sedangkan model pembelajarannya adalah cooperative learning tipe example non-example. Selanjutnya adalah KI 4. Di sini KI 4 dengan keterampilan. Di sini ada 2 mata pelajaran ya tadi, bahasa Indonesia dan PKN. Untuk bahasa Indonesia itu teknik penilaiannya adalah non-tes. Untuk bentuk instrumennya adalah daftar cek atau skala penilaian. Sedangkan contoh instrumennya adalah lembar observasi. Nah, di sini model pembelajarannya menggunakan cooperative learning tipe role playing. Selanjutnya untuk KI 2 yang mata pelajaran PKN, di sini teknik penilaiannya menggunakan non-tes, bentuk instrumennya daftar cek atau skala, terus contoh instrumennya itu berupa rubrik penilaian, sedangkan model pembelajarannya itu cooperative learning tipe role playing. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa RPP untuk tema 9
subtema berapa tadi? Tema 9 subtema 1 itu sudah sesuai. Di situ sudah terlampir penilaiannya dan itu semuanya sudah sesuai. Jadi kesimpulannya RPP-nya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kelas. Terima kasih. Saya Ani Lailatul Muzayana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di magang 2 yang bertepatan di SDN 02 Pangongan, Kota Madiun. Dengan identitas lampiran 1, instrumen penelaahan rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 5 semester 2, tema 8, subtema 1. Dengan komponen RPP ataupun RPPM atau RPPH, hasil penelaahan dan skor, serta catatan. Adapun aspek mengenai komponen RPP, RPPM ataupun RPPH, yaitu yang pertama identitas mata pelajaran dengan skor tidak ada, kurang lengkap, sudah lengkap. Di sini dari observasi yang saya lakukan mengenai aspek identitas mata pelajaran dinyatakan sudah lengkap dengan catatan dalam RPP yang saya telaah. Satuan pendidikan, kelas, semester, program ataupun program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan terdapat dalam RPP yang telah dibuat. Yang kedua yaitu perumusan indikator dengan beberapa komponen kesenian dengan SKL, KI dan KD, kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur, kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dinyatakan sesuai seluruhnya. Poin yang C yaitu perumusan tujuan pembelajaran dengan poin kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi dasar dan indikator dinyatakan sesuai seluruhnya. Yang poin keempat yaitu pemilihan materi ajar dengan aspek kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, dan kesesuaian dengan alokasi waktu dinyatakan sesuai seluruhnya. Poin yang kelima yaitu pemilihan sumber belajar dengan 3 aspek, yaitu yang pertama kesesuaian dengan KI dan KD, kesesuaian dengan materi pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik dinyatakan sesuai seluruhnya. Poin yang keenam yaitu pemilihan media ajar dengan 5 aspek dinyatakan sesuai seluruhnya. Poin yang ke-7 kesesuaian dengan 2 aspek dinyatakan sesuai seluruhnya. Selanjutnya yaitu skenario pembelajaran dengan 4 aspek, diantaranya menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas. Kesesuaian kegiatan dengan penerapan model pembelajaran dan pendekatan saintifik, kesesuaian penyajian dengan sistematika materi, dan kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi dinyatakan sesuai seluruhnya. Yang terakhir yaitu aspek penilaian dengan cakupan kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian autentik, kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi, kesesuaian kunci jawaban dengan soal, kesesuaian pedoman penskoran dengan soal, dan yang terakhir kesesuaian antara instrumen penilaian dengan rubrik penilaiannya dinyatakan sesuai seluruhnya. Berikutnya yaitu lampiran 2 yang berisi instrumen penelaahan proses pembelajaran di kelas dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, dan IPS kelas 5 semester 2, tema 8 subtema 1, dengan aspek yang diamati yaitu pertama kegiatan pendahuluan yang mencakup menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik dalam perjalanan menuju sekolah atau dengan tema sebelumnya. Masuk ke kegiatan inti, yaitu proses pembelajaran dan penerapan metode-metode yang digunakan
yang telah dituliskan dalam RPP serta kegiatan penutup dinyatakan sesuai. Untuk lampiran yang ketiga berisi instrumen penelaahan sistem penilaian yang berisi KI ataupun KD, indikator, teknik penilaian, bentuk instrumen, contoh instrumen, model pembelajaran. Di RPP sudah dicantumkan dan di lampiran sudah dicantumkan bahwa teknik penilaian instrumen penelaahan sistem penilaian dinyatakan sesuai. Dengan lampiran RPP, silabus, promes, serta pencantuman nama-nama siswa dalam kelas dinyatakan sesuai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.